Halo Mega Belajar, berjumpa lagi di channel Peduli Ilmu Official. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan thumbnailnya, kita akan belajar materi bersamaan garis lurus. Materi ini ditujukan untuk kalian yang sedang belajar matematika pada jenjang kelas 8. Warga belajar juga bisa mengakses materi ini secara lengkap di modul 7. Oke, langsung lanjut aja ya. Warga belajar, tahu nggak sih? Jika pesawat itu dapat terbang, tapi dengan kemiringan tertentu. Nah, coba kalian perhatikan ilustrasi ini. Ini kan ada pesawat terbang atau lepas landas. Kemudian ada pesawat yang mendarat. Nah, dia akan terbang dengan kemiringan tertentu kan? Ada yang miring ke kanan, lalu pas mendaratnya miring ke kiri. Gitu kan? Nah, jika lintasan pesawat dianggap garis lurus, maka kemiringan pada garis lurus ini itu disebut dengan gradien. Ingat, pokoknya kemiringan dalam matematika itu disebut dengan gradien. Gradien disebut juga dengan nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus. Coba kalian perhatikan ilustrasi di bawah ini. Ada dua macam gradien. Ini ada miring ke kanan, miring ke kanan, miring kanan, dan miring ke kiri. Nah, kalau gradiennya itu miring ke kanan, itu nilainya akan positif. Ingat, positif. Tapi, kalau gradiennya miring ke kiri kayak nomor 4 ini, maka nilainya akan negatif gitu. Kita lanjut. Selain harus tahu apa itu gradien, kita juga harus tahu apa sih persamaan garis lurus itu. Persamaan garis lurus itu merupakan persamaan yang memuat satu atau lebih variabel dengan pangkat tertinggi 1. Bentar, kita harus tahu apa yang ditambahkan dengan variabel. Variabel itu hurufnya. Ini. Contoh. 2x plus y sama dengan 4. Nah, huruf-hurufnya ini itu disebut dengan variabel. Lalu kalau angka yang bergabung dengan huruf itu disebut dengan koefisien. Kalau angka aja disebut dengan konstanta. Ingat, kalau huruf aja disebut variabel. Tapi kalau angka yang bergabung dengan huruf disebut koefisien. Tapi kalau angka aja disebut dengan konstanta gitu. Jika persamaan tersebut dilukiskan dalam diagram kartesius, maka akan terbentuk grafik garis lurus dengan kemiringan atau gradien tertentu. Nah, persamaan-persamaan ini 2x plus y sama dengan 4 atau 3y sama dengan x min 6 itu kalau digambarkan dalam diagram kartesius yang bentuknya kayak gini, ada y sama x, maka nanti akan membentuk kemiringan tertentu, bisa miring ke kanan atau miring ke kiri gitu. Nah, selanjutnya kita harus tahu cara menentukan gradien suatu garis. Dalam menentukan gradien, itu kita harus tahu bentuknya. Akan ada dua bentuk persamaan. Ada y sama dengan mx plus c, itu bentuk eksplisit. Nanti untuk lihat gradiennya kita tinggal lihat koefisien yang bergabung dengan x. Dan kita harus membentuk persamaan y sama dengan. Ingat, y sama dengan. Kalau ada persamaan kayak gini, itu kita tulisnya y sama dengan, ini pindah ke kanan, min 2x plus 4. Jadi nanti gradiennya min 2x. Kalau ada kayak gini, nanti berarti y sama dengan x per 6, 3-nya pindah ke sini, x per 6 per 3. Jadi nanti gradiennya sepertiga. Terus kalau ada kayak gini, angka yang bergabung dengan x itu berarti gradiennya 3. Ini koefisiennya yang bergabung dengan x itu min 2. Pokoknya kalau gradien, intinya gabung sama x. Ingat, pokoknya kalau gradien gabung sama x. Oke, kita lanjut. Contoh lain. Di sini ada soal, gambarlah pada diagram kartesius.
Kalau ada persamaan Y sama dengan min setengah X plus 3, itu kalau disuruh gambarin gimana? Caranya, kita tinggal gini aja. Kita tuliskan 0 dan angka sekitarnya. Bisa 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3. Atau 0, 2, 4, 6. Pokoknya rentangnya harus sama. Misal 0, 3, 6, 9, 0, min 3, min 6, min 9. Kalau rentangnya 1 juga 1, rentangnya 2, 2. Kalau di sini kan rentangnya 2. Berarti 0, 2, 4, 6. 0, min 2, min 4, min 6 gitu. Nah, setelah itu, setelah menuliskan X-nya, kita masukkan X-nya ke persamaan ini. Misal kita ambil 6 ya. Misal kita kalau ambil min 6 itu kan berarti min 6 masukkan ke sini. Setelah kali min 6, min 3 plus 3, 0. Jadi nanti persamaannya min 6,0 di sini. Terus, kita ambil titik tengahnya, 0. Tengah kali 0, 0 plus 3. Berarti 0,3. Di mana 0,3. Lalu, kalau kita ambil 6, setengah kali 6, 3 tambah 3. Nah, berarti nanti titiknya 6,6. Gitu, di mana di sini. Tinggal kita garis lurus saja dari sini ke sini, gitu. Nah, setelah tahu caranya menggambar, kita juga harus tahu bentuk lain persamaan. Nah, kita fokus untuk yang selanjutnya ya. Tadi kan kita udah tahu bentuk eksplisit. Sekarang kita belajar untuk yang bentuk implisit. Sebentar, kita hapus dulu. Nah, kalau bentuk eksplisit, kalau bentuk implisit, itu contohnya 3x min y plus 6. Kita cari gradiennya dengan pakai rumus ini. N sama dengan min x per y. Min x-nya berapa? 3 per y-nya kan min 1. Jadinya min 3 per min 1. Berarti 3. Setelah tahu gradiennya, kita hitung titik potongnya. Dengan cara, pertama, y sama dengan 0 untuk mendapatkan x. Setelah itu, kita tuliskan di sini x sama dengan 0 untuk mendapatkan nilai y. Contoh, y sama dengan 0. Untuk mengetahui sumbu titik potong sumbu x, ininya kita ganti 0, 2x plus 3 kali y, 0, 3 kali 0, 0, 2x sama dengan 6-nya pindah ke kanan. Jadinya 2x sama dengan min 6 gitu. Nah, x-nya di sini tuh harusnya 3. Di sini harusnya min 3 gitu. Kemudian sumbu y di sini cara nyarinya yaitu x dijadikan 0 dulu. Jadi ini 0 sama dengan 3y, ini pindah ke kanan. Jadinya min 3y sama dengan min 6. Ini sama dengan min 2. Jadinya x-nya 0 terus di sini. Kemudian y-nya min 2. Setelah itu kita gambarkan. Di sini kita anggap min 3 gitu. Min 3,0 di sini. Lalu kita garis ke bawah sini. Jadi di sini diketahui kemiringannya yaitu 3. Kita juga bisa ngecek caranya gimana. Tinggal lihat aja. Gitu. Nah, warga belajar, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya warga belajar, yaitu kita menentukan persamaan garis lurus. Oke, kita lanjut ya. Cara menentukan persamaan garis lurus. Nah, di sini kita harus tahu nih,
cara menentukan persamaan garis lurus. Tadi kan kita udah belajar cara menentukan radius, cara menentukan grafiknya. Sekarang kita nentuin persamaannya. Pertama, ada dua kasus di sini. Jika diketahui satu titik x1, y1 dan gradien, maka rumusnya kita pakai apa? Kita tinggal pakai rumus y min y1 sama dengan m dalam kurung x min x1. Contoh, di sini kaidah ngasih soal ya. Tentukan persamaan garis yang bergradien 3 melalui titik min 2, min 3. Berarti diketahuinya kan n sama dengan 3 karena gradiennya 3. X1, Y1 nya berapa? Min 2, min 3. Terus kita masukkan ke persamaan. Kepersamaannya di sini itu kan Y min Y1. Y min dalam kurung Y1 nya itu kan min 3. Berarti sama dengan 3 dalam kurung X min negatif 2. Min ketemu min positif. Min ketemu min positif. Berarti Y plus 3 sama dengan 3 dalam kurung X plus 2. Terus tinggal dikali aja, hasilnya Y sama dengan 3X plus 3. Itu. Kita lanjut untuk cara menentukan persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan 2 titik. Nah, kita tinggal pakai rumus ini. Y2 kurangi Y1 per X2 min X1 gitu. Kita lihat Y-nya. Di sini itu kan ada titik sini 6. Kita kalau mau lihat Y itu tinggal lihat garis lurus ini aja ya. Di sini itu kan ada 6 sama 0, berarti 6 kali 0. Lalu X2-nya gimana? Di sini itu kan ada garis titik Y, titik X-nya itu kan ada 0 sama 4. Kita tinggal masukkan X2-nya itu 0. Kemudian karena dia miring ke kiri, pasti nanti hasilnya negatif kan? Berarti nanti X-nya itu kita mulai dari yang 0 kurangi 4 gitu. Jadi kalau yang Y itu kita tinggal lihat garis ini, kalau X itu tinggal lihat garis ini gitu. Berarti nanti kita juga bisa nuliskan 4 kurangi 0 itu juga bisa. Terus nanti kita tinggal tambahin negatif karena dia miring ke kiri gitu. Jadi 6 kurangi 0 per 4 kurangi 0 sama dengan 3 per 2. Karena dia miring ke kiri, maka kasih tanda negatif. Nah, sekian itu dari kaidah. Apabila ada yang salah, kaidah mohon maaf. Semoga apa yang tidak ditampilkan dapat dipelajari. Jangan lupa klik subscribe, like, and share. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you!